Halo semua, nah kita sekarang mau nunjukin kalian bagaimana caranya untuk input output terhadap files gitu ya. Kita coba ke Java Project, kita namakan ini IO file gitu ya. Gede-gede aja santuy gitu kan. Nah, jadi input output file ini adalah dimana kita bisa menyimpan suatu data atau objek, suatu data lah ya, suatu data ke sebuah file gitu, file apapun gitu. Kita namakan ini, kita buat class dulu, kita namain classnya dulu public static void. Kita memakai Java edisi berapa saya juga agak kurang tahu ya, tapi ini kita memakai Java gitu ya. IDE-nya adalah Eclipse. Nah, oke. Kemudian kita sudah ada main class-nya di sini. Untuk itu kita mula-mula adalah untuk kita import apa saja yang kita butuhkan gitu. Yang kita butuhkan adalah file stream, file output stream gitu untuk ke filenya gitu. Kita namakanlah FOS gitu ya lah ya. Nah, sebelumnya kita mungkin buat dulu kali ya filenya ya, biar lebih enak. File terus nama file sama dengan new file, nama filenya gitu, dan di lokasinya kita coba nama filenya adalah file baru lah ya, dot dapat bisa pakai kami 5b gitu misalnya, bisa aja gitu. Sini ada error karena di sini kita harus import dulu Java IO nya, dan kita all gitu ya, kita import dulu semuanya. Kemudian di sini kita cek kalau misalnya file ini ada atau enggak. Kalau misalnya dia create new file, kita coba untuk kasih tahu gitu kalau ini tuh dia ngebuat file baru gitu, dan sekalian dia ngebuat file baru di dalam action boolean itu. Sysout file dibuat, dan else nya sysout adalah file sudah dibuat terlebih dahulu. Kita run pakai try catch aja ya. Sini saya lebih suka kalau misalnya sysout untuk titik get message, dan lebih rapi ya. Sini kita lihat file output stream yang tadi kita udah bahas gitu ya. Daripada kita dikeluarkan, mendingan kita masukkan ke dalam sini gitu ya, biar sekalian, karena ini ya exception juga gitu, butuh ya IO exception juga. Isinya apa? Isinya adalah new file output stream. Parameternya adalah si file yang tadi kita udah buat gitu. Mungkin lebih enak kalau misalnya ini di luar ya. Ini di luar FOS. Ini semua di luar gitu ya. Dan awalnya sebagai null dulu. Null. Ini juga masukin file. Jadi FOS ini adalah new stream file output stream lah ya. Selain file output stream, kita juga butuh data output, file input sama data input. Nah, ini data ya, kayak data tuh bisa integer atau misalnya bisa bisa ups bisa string gitu ya, pokoknya data lah ya.
kita namanya beda-beda, ada DOS, FIS, DIS tuh. Atau sebenarnya kita juga bisa pakai scanner, nanti kita bahas lagi ya lebih lanjut. Nah, ini new file output stream file itu gunanya untuk kita buat ngenandain bahwa file ini yang bakal jadi tujuannya. Kemudian DOS ini yang akan menuliskannya gitu ya. New data output stream dari si FOS yang ditunjuk. Nah, baru deh kita bisa write. Nah, kalau misalnya karena ini pakai output stream, biasanya bentukannya bytes gitu ya. Kita katakanlah kita mau isinya Kamil ganteng lah ya, Kamil ganteng gitu ya. Kemudian jangan lupa buat kita tutup keduanya, FOS juga ditutup. Nah, kita coba untuk kita run gitu ya, nggak bakal ada cuman file dibuat doang karena kita belum pernah pakai sebelumnya. Terus kita coba buka buat foldernya di PBO, kemudian di sini io file baru .kami5b ya. Kita bisa buka misalnya di notepad kali ya, kita buka di notepad. Nah, isinya Kamil ganteng gitu. Oke, terus cukup jelas sepertinya. Nah, kita bisa buat ngereadnya itu kita bisa pakai namanya file input stream sama data input stream. Bisa, berarti sama seperti yang tadi, fish sama dengan new file input stream, tunjuknya ke file tunjuknya ke file, habis itu this ya, this ini nunjuknya juga ke file, sorry data input stream, tunjuknya ke fish. Ya, tadi lagi bedanya di sini kita ada string keluaran kali ya, string keluaran ini adalah this yang dia membaca line-nya. Kemudian kita mau keluarkan di konsol keluaran. Saya kita mau ganti jadinya mana nih? Write-nya misalnya pakai banget lah ya, pakai banget. Gitu. Kita run gitu ya. Nah, bener nggak ini yang di konsol sama kayak yang di sini? Benar gitu ya. Nah, permasalahannya di sini adalah kalau misalnya kita ada new line ada line baru, katakanlah jujur dan pandai gitu ya. Itu kalau misalnya kita pakai ini aja. Nah, cuman kamu ganteng pakai banget, tapi cocok gak? Mana sih kejujur dan pandainya? Kita buka. Oh, ternyata di sini ada. Kenapa kok nggak ada di sini? Nah, kita lihat di sini gitu. Ada apa ya ini dibilangnya? Warning. Ada warning itu kalau misalnya ini read line-nya. Gitu. Caranya mungkin seperti ini.
Ini deh, kita pakai yang baru yaitu namanya scanner. Scanner itu dari utility-nya dari Java nya sendiri gitu ya. Nah, kita buka aja scanner, adalah scan gitu ya, dia null. Kemudian kita import juga ini dari Java utility. Gunanya apa? Nah, jadi scanner ini adalah yang sebagai pembaca gitu ya, sebagai pembaca dari si file yang tadi kita buat gitu. Pembacaannya itu ada di keluaran ya, kita tambahkan di sini scan titik mana next line ya, next line. Nah, kita coba. Nah, sama kan, masih sama, tapi kita bisa pakai ini. Kita while, kita pakai while. Jangan lupa untuk di close kawan-kawan, untuk scannya scan.close. Setelah kalian scan, while ini kita bisa keluarkan di sini sama dengan ini aja lah ya, keluaran Nah, while-nya apa? Dalam while-nya adalah jika dia mempunyai next, maka dia akan terus mencoba untuk next, membaca line setelahnya. Hasilnya akan seperti ini gitu. Tapi ini masih nyambung, bukan spasi. Berarti yang kita harus lakukan adalah ditambahkan di sini /n gitu. Akhirnya udah deh sama. Nah, ini kan kalau misalnya data nih, ini kalau misalnya data, gimana kalau misalnya objek? Nah, kalau misalnya objek ada beda lagi caranya. Caranya kita tadi pakai yang kan, kalau misalnya tadi kalau kita lihat ya, ini kan kalau kita pakai scanner dan kita ini pakai data output stream. Nah, setelah ini kita pakai data input stream. Kita pakai data input stream, kita pakai namanya objek input stream dan objek output stream. Itu untuk men-store atau menyimpan sebuah objek. Nah, objek yang disimpan itu juga harus diserialisasi gitu. Namanya menserialisasikan objek. Nah, hapus dulu gitu ya. Ini juga string keluaran ini. Oke. Aku akan coba untuk buat sebuah objek. Nanti kita balik lagi, oke? Oke, aku udah buat ini ya, si apa namanya, class baru gitu. Ini simple aja, orang itu nama sama umur. Konstruktornya juga get name, set name, getter setter getter kayak biasanya. Tadi kita udah ganti tadi data menjadi objek gitu ya. Oke, sekarang yang kita lakukan adalah pertama kita istilahnya diksikan bahwa ada orang gitu, ada kelas orang ini akan dipakai gitu. Katakanlah kelas orang ini adalah orang gitu ya, dan dia awalnya adalah 0. Oke, setelah file dibuat, kemudian filenya sudah dibuat gini, kita coba buat definisikan atau buat objek itu ya dari kelas yang sudah kita buat tadi, orang gitu ya. Nah, karena konstruktornya tadi cuma nama dan umur, kita nama ya sayang gitu ya. Ininya adalah 11. Gitu ya, ini baru ya udah gitu. Mungkin kita mau tambahin lagi untuk kayak print all gitu ya. Sini public
print all, gunanya untuk void ngeprint apa aja gitu yang sudah ada di sini. Sys kita ini kan nama gitu ya, nama kemudian umur gitu ya, sysout umur gitu ya, coba kelihatan sama umur sini. Nah, oke, udah gitu kita ke main class lagi. Ini kita save dulu, kita ke main class gitu ya. Kita lihat di sini ternyata banyak yang belum kita ubah namanya OOS, ini jadi OIS aja biar serasi gitu. Setelah kita tunjuk bahwa file yang kita bakal pakai adalah si file ini, file baru.kami5b, kita outputkan ke sana. OS sama dengan new object input stream, dia ke FOS kayak tadi sama itu ya. Salah, ini bukan input tapi ke output. Oke. Nah, si class ini yang kita baru buat ini untuk supaya dia bisa disimpan di sebuah file, dia harus diserialisasi. Caranya adalah tinggal kita implement serializable. Serializable ini adalah dari Java IO yang tadi kita udah kita sebelumnya di sini ya. Serializable, dan di sini kita ada default serial version ID atau generated. Kita bisa generated, dan generated ini bisa berubah-berubah setiap class dan yang lain-lainnya. Setiap objek itu akan berbeda-beda. Udah deh, kita tinggal OOS titik write object ya. Objeknya apa? Yaitu tadi si orang ini tadi, si orang. Udah deh, tinggal kita close gitu ya, OOS.close. Untuk kita lihat hasilnya. Kita run dulu lagi, file sudah terlebih dahulu dibuat. Tadi kan kita sudah lihat. Nah, kita lihat di sini file barunya. Aneh kan? Nah, seperti ini gitu. Sayang 19 kita nggak tahu. Karena yang disimpan adalah binary. Binary-nya yang disimpan, bukan data yang realnya gitu. Yang tadi kayak tadi gitu. Jadi yang bisa translate itu adalah si OIS ini sendiri, si OIS ini tadi ya. Nah, sudah, kita buat saja gitu, new file input stream file ya, kemudian OIS, dan juga new object input stream untuk FES. Bedanya ada di sini, kita misalkan sudah menulkan, kita coba untuk mentiadakan gitu ya. Jadi seorang ini menjadi nol, jadi biar lebih free, jadi biar gak berat gitu. Mau dimasukin lagi, ya tinggal aja orang sama dengan OIS titik sorry, kita ada dalam kurung dulu, dalam ininya adalah si kelasnya gitu, itu orang gitu. OIS titik read object. Nah, sama ini juga harus ada try catch-nya. Nah, di sini kalau misalnya class-nya nggak ada gitu, kita bisa pakai ini lagi untuk get message. Oke. Sudah begitu,
kita coba aja gitu, kita coba untuk modify gitu ya, untuk kita coba lihat apakah benar atau enggak. Sebelumnya ya udah kita lihat dulu orang, print all-nya dulu. Nah mungkin setelah ini kita mau ganti gitu ya, kayak orang titik set nama misalnya jadi Kamil gini ya. Nah gitu, jadi yang bakal di set itu adalah Kamil nantinya. Nah kita bisa lihat di sini nanti orang dot print all. Nah sudah deh, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.